selamat sore. Terima kasih pelayanan Prima Seksi PB 3R Kejari Batam edisi pinjam pakai. Barang bukti berupa 1 unit sepeda Honda Beat BP 3723 secara gratis tanpa dipungut biaya. Apa ya? Oh, udah ngobrol aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Octaviandi, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batam. Untuk saat ini kita kembali lagi dengan tema yang berbeda untuk masyarakat di Kota Batam khususnya dan Indonesia pada umumnya. Saya mau buka masker dulu, Mas, karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan, sudah dicek juga antigen bahwa semuanya sudah hasilnya negatif. Oke, teman-teman semua, kita jumpa lagi bersama kali ini narasumbernya adalah Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, ditemani oleh Kasubsinya ya, Kasubsi Barang Bukti. Oke, untuk awal-awal ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, Mas. Sekarang perkenalkan dirinya dulu, Mas. Seperti apa? Nama Pramono Budi Santoso, pasnya Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Batam. Udah dinas selama kurang lebih 1 tahun Di Batam. ya, saya kira gitu. Saya Gimpa saya Simbolon, Kasubsi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Batam, kurang lebih baru 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan itu baru, berarti betah. Biasanya kalau 1 tahun 8 bulan baru itu betah. Oke, Mas. Ya. Sekarang ini kan Batam nih, perkara juga kan banyak. Perkara banyak kan berimbas kepada barang bukti yang banyak, ya kan. Nah, bagaimana kiat-kiat solusinya terhadap barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Batam? Ya, jelas barang bukti yang terlalu banyak itu menjadi suatu masalah, terutama terkait sama tempat untuk penyimpanan ya. Meskipun di Kejari Batam ini kalau saya lihat tempat gudang penyimpanannya sudah sangat besar di belakang kantor itu, cuma ternyata karena volume perkaranya juga yang banyak, jadi tempat penyimpanannya juga tidak muat. Makanya kalau bisa kita lihat kendaraan-kendaraan itu banyak yang ada di luar gedung, karena di dalam gedung sudah penuh. Nah, terutama kendaraan bermotor, yang saya juga heran itu di Batam ini, pemilik kendaraan bermotor ini apa ya, tidak segera untuk mengambil barangnya. Banyak, ada sekitar berapa kemarin yang telah kita umumkan itu 96 ya, 6 unit. Kita udah minta itu perkara-perkara tahun lama untuk segera mengambil. Bahkan di perkara-perkara yang terbaru ini kita akhirnya cari solusi. Kalau memang proses persidangan sudah tidak digunakan dan nanti dimungkinkan besar jaksa itu menuntut untuk dikembalikan, itu setelah dipakai di proses persidangan boleh langsung kita untuk seperti dipinjam pakaikan.
Biar apa? Ya biar gudang nggak terlalu penuh. Ini lucu juga, barang bukti malahan nggak ada yang ngambil. Iya, banyak. Padahal sepeda motor ya lumayan untuk masyarakat di Kota Batam khususnya ya, ada barang bukti motor, ayo cepat ambil aja, ambil. Nah, Mas ini kan banyak, kalau nggak ngambil juga solusinya apa sih? Tadi yang pertama terkait yang 96 motor yang telah kita umumkan di media massa, ya, media cetak apa kemarin? Pos Metro. Pos Metro. Itu sebagaimana ketentuan kalau dalam jangka waktu 30 hari kali 3 berarti 90 hari. Ini sudah ada 90 hari sebenarnya. Kalau nggak diambil, kita akan tetapkan sebagai barang temuan, kita akan lelang barang itu, kita masukkan kas negara. Nah itu teman-teman semua, ya tadi itu dibandingkan nantinya tidak dimiliki, ya dijadikan barang temuan, cepat-cepatlah mengambil barang bukti di Kejaksaan Negeri Batam, ya Mas. Terus kalau misalkan apa sih inovasi-inovasi apa aja sih yang ada di Kejari Batam khususnya di seksi pengelolaan barang bukti selama ini ya, selama Mas menjabat? Iya, makanya sebenarnya banyak kemudahan yang kita berikan kepada masyarakat, terutama yang menjadi korban tindak pidana. Itu yang pertama, itu pengambilan barang bukti itu kita lakukan secara gratis. Silahkan Anda datang langsung ya dengan membawa fotokopi petikan putusan. Nah, nanti akan dijelaskan instruksi saya secara teknis. Itu ambil aja gratis. Nah, kita juga namanya pin barbuk ya. Pengembalian gratis barang bukti. Pin barbuk. Ya, pin barbuk. Terus yang kedua kita ada juragan barbuk. Jumat berkah, pengembalian barang bukti secara gratis. Terus ada Yang terbaru The Free Bakti drive-thru gratis barang bukti. Jadi semua kemudahan itu kita berikan pada masyarakat dan dengan gratis. Saya tuh bingung Mas, masalah yang tadi dikatakan bahwa juragan barang bukti Jumat berkah gratis antar barang bukti. Oh antar, jadi barang buktinya diantar. Iya. Apakah inisiatif dari permintaan dari masyarakat atau inisiatif daripada Kejaksaan Negeri untuk mengantarkan itu gratis? Ya, Mas terima kasih Pak Kasintel. Jadi kita ketika masyarakat datang, kita menawarkan ke mereka, khususnya bagi yang rumahnya jauh atau yang kurang mampu. Terakhir kita itu ngantar ke Jembatan 4 Kampung Melayu. Jembatan 4 Kampung Melayu. Jadi kita tanya sama mereka apakah mau diantar. Kalau mau diantar kita antarkan Jumat. ya. Ya. Setiap hari Jumat itu pengantaran barang bukti bagi yang kita lihat lah ya, apakah dia mampu atau tidak mampu. Kalau tidak mampu kita antar gitu kan. Ya. Kalau mampu ya ambil sendirilah. Ya. Nganternya itu ntar ada biaya gak? Maksudnya biaya gimana Pak Kasintel? Lah kalau nganter kan ada ongkos bensin nih. Oh iya. Apakah nanti ya orangnya itu membayar ganti bensin ataukah seperti apa? Sesuai dengan jargon kita, Jumat berkah gratis antar barang bukti, kita tidak memungut biaya kepada masyarakat, kita antar langsung. Terkait BBM-nya itu sudah ada dianggarkan di anggaran kita. Nah itulah masyarakat Kota Batam sekarang nih semua jargonnya seksi barang bukti ya, seksi pengelolaan barang bukti itu jargonnya gratis semua. Jadi kalau dulu tuh ada istilah Mas kadang-kadang itu yang nggak enak didengar itu kan, istilahnya itu udah jangan lapor ke mana-mana nanti hilang kambing jadi hilang sapi gitu dulu ya. Ya. Sekarang ini di Kejaksaan Negeri Batam semuanya gratis. Kemarin kita lihat tadi penyuluhan hukum gratis. Sekarang barang bukti pengambilan gratis semua dan syukur ya sekarang itu. Nah, kalau yang drive-thru itu seperti apa, Mas? Nah, drive-thru itu caranya
kita ada nomor WA nanti yang bisa dihubungi. Jadi sebelumnya sebelum pengambilan itu hubungi kita melalui WA, chat melalui nomor WA. Nanti ada tertera nomor WA. Nomor WA-nya itu kita dapatin dari mana, Mas? Apakah ada di mana gitu loh, supaya masyarakat mengetahuinya ini. Chat WA-nya dari mana? Dapatnya. Medsos kita ya. Pertama dari medsos kita, yang kedua itu kita inventarisir dari penerimaan barang bukti dan barang pada saat tahap 2. Jadi kita selalu kadang-kadang ada penyidik yang memberikan data bahwa ini punya korban, nah itu kita data. Nanti kita chat mereka ini terkait. Berarti kita bisa dapat kita nomor juga teleponnya. proaktif. Kita inisiatif Iya. untuk menghubungi duluan. Iya. Seperti itu ya. Tolong gitu ya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa nomor teleponnya ada di medsosnya. Bisa diberitahukan nggak medsosnya? Medsos kita ada 2. Satu itu Instagram PB3R Kejari Batam. Yang kedua medsos Facebook itu Barbukpas Kejari Batam. DM dari Facebook juga kita layani. Terakhir kemarin ada yang bertanya tentang pengecekan terhadap korban kejahatan barang buktinya. Kita layani dengan DM dengan chatnya Instagram. Gitu ya. Nah, Mas, ini banyak keluhan di kadang-kadang di masyarakat itu nanya, kan dia kan nggak mau disita nih sebagai barang bukti kadang-kadang ya. Kalau kita kan punya, nggak mau loh saya disita, kenapa emang nanti apa barang milik saya tidak dirawat, tidak diapa. Nah, yang ditanya apakah pas diserahkan di kejaksaan ini barang bukti itu dirawat gak sih, Mas? Yang pasti ya agar program kita untuk merawat barang bukti itu ada. Taruhlah barang bukti yang di dalam gedung itu kan selalu secara berkala kita bersihkan. Ada barang bukti yang di luar gedung, ya itu juga karena apa? Meskipun kita bersihkan setiap hari pun itu juga faktor debu, kena panas, ya kena hujan itu yang menjadi kendala. Nah itu yang sampai sekarang ini jadi kendala di kita seperti itu. Nah, jadi itu untuk masyarakat Kota Batam, ayolah bantu kami juga, Iya. ya kan? Cepat-cepat ambil itu Ambil, barang iya. bukti, Iya. ya kan? Jangan takut nggak punya duit nih mau ngambil barang bukti, nggak ada duit, jadi kagak diambil. Semua gratis ya, Mas ya. Gratis. Yang penting ambil saja barang buktinya itu, dibandingkan nantinya ya kalau penuh gudangnya mengakibatkan ya perawatannya juga kurang maksimal, Iya. Mas ya. Kemarin kan sempat diumumkan tuh kendaraan-kendaraan yang belum diambil. Mungkin kita minta datanya nanti kita pasang di pas podcast ini. Siapa-siapa saja. Boleh. Biar sekalian itu Boleh. promosi juga ya, Mas ya. Boleh. Nah, Boleh. jadi masyarakat itu ayo ambil. Ini loh barang buktinya nanti. Ya. Tinggal apa? Tinggal buktikan kepemilikannya saja ya, Mas ya. Iya. Bukti kepemilikan bahwa yakin punya diri sendiri, ambil saja. Ya. Dibandingkan nanti akan imbasnya akan dirampas jadi barang temuan dan dirampas untuk negara, nantinya akan dilelang. Jadi itu masyarakat semua bantu kami juga di kejaksaan. Kami juga tidak bisa bekerja sendiri ya, Mas ya. Iya. Mesti ada peran serta daripada masyarakat. Kepada narasumber semua nih, kesulitannya apa di sini itu? Hambatannya apa sih dalam hal pekerjaan? Sebenarnya untuk masalah pekerjaan itu tidak ada. Cuma ya kembali tadi terkait memang seandainya barang bukti itu putusannya dikembalikan, ya tolong masyarakat itu yang menjadi korban tindak pidana itu segera ambil aja. Itu yang pertama. Terus memang ada barang-barang bukti yang sudah inkrah tapi karena keterbatasan tempat juga itu sempat kita titipkan juga. Taruhlah kapal. Kita mau ada lelang kapal 21 unit dalam waktu dekat. Kalau Anda mau ikut silahkan. Kita share di medsos semuanya, kita umumkan juga ya kalau kita lelang. Nah, dalam waktu dekat ini apa yang akan dilelang, Mas, itu selain kapal itu? Sementara ini dalam waktu dekat ini hanya kapal. Kapal sebanyak 21. 21 buat mancing. Iya, kapal ikan. Kapal ikan yang suka hobi mancing, ayo Iya. ikut lelang, kali aja rezeki, dapat harga murah ya kan, Iya. dibandingkan beli yang Betul. mana-mana. Untuk
ikut lelang Mas, Ya. gampang nggak sih administrasinya nanti? Kan kadang-kadang susah sekali tuh. Lelang itu sangat mudah. Jadi nggak ada lagi pendaftaran itu secara manual, datangi kantor kejaksaan nggak perlu. Jadi- Cukup pantengin portalnya KPKNL nanti. Jadi setelah lelang kita umumkan di media massa, media cetak, media elektronik dan sebagainya. Cukup pantengin aja di situ kapan pengumumannya, pendaftarannya kapan, buka akun, masuk, selesai. Jadi di rumah aja bisa ikut lelang. Bisa sekarang ikut ya? lelang. Ah. Mau lelang kapal itu nggak perlu perusahaan. Setiap orang bisa. Syaratnya satu tapi tetap Nah. NPWP Mas ya. NPWP, KTP, membayar uang NPWP. jaminan. Uang jaminannya berapa persen Mas? Kita 45 ya, 45%. Oh, 45. Nah, kalau uang jaminan, kalau dia nggak menang, gimana Mas? Iya, kembali 100% ambil. Kembali. Ya. Jadi ya itu untuk hanya semacam uang keseriusan lah ya. Iya, betul. Ya, jadi Begitu sebaliknya, kalau Anda dinyatakan pemenang tapi tidak membayar, Sisa persentase. iya, uang jaminannya hilang, kita setor ke kas negara. terus di barang buktinya itu dilelang lagi. Dilelang lagi. Dilelang lagi. Jadi ayo teman-teman yang suka ikut lelang-lelang barang-barang yang mungkin Iya. dicari susah atau mau mencari barang yang harganya di bawah ya. Iya. Ya mungkin ikut-ikutan lelang lah, dipantengin aja KPKNL. Khusus Batam atau Batam. Di Batam aja. di Batam ya? Tapi kan bisa diakses di webnya mereka, langsung keluar semua. Keluar semua Yang dari. lelang bisa seluruh Indonesia. Oh, jadi bukan hanya untuk masyarakat Kota Batam. Iya. Ya, ini Kota Batam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang menonton acara ini bisa juga ikut lelang dari mana aja. Nah, Mas, pesan-pesannya apa nih Mas kepada masyarakat nih Mas tentang barang bukti ini Mas? Saking banyaknya barang bukti itu yang hampir 80% itu barang bukti kendaraan bermotor. Ya, saya berpesan masyarakat Batam itu hati-hati dengan barang miliknya, terutama kendaraan bermotor, ya kan? Karena nanti kalau menjadi korban kejahatan itu tentunya tidak nyaman, kita tidak bisa menikmati barang kita, ya kan? Terus sama teman-teman yang bergerak di leasing, di rental, terutama rental mobil ya, maupun rental motor. Jadi hati-hati karena banyak yang digunakan untuk tindak pidana. Mereka rental, ini kasus yang untuk narkoba banyak ya, mobil-mobil rental itu. Ya, sebagian putusannya ada yang dirampas, sebagiannya ada yang dikembalikan. Jadi kalau bagi pemilik rental, kalau kelihatan penyewa itu mencurigakan, ya mendingan nggak usah disewa daripada berhubungan dengan proses pidana nanti, terutama terkait BB-nya. Jadi ada beberapa yang dirampas untuk negara, sehingga juga harus melakukan gugatan perdata ya untuk mendapatkan barangnya kembali. Iya itu. Nah, Mas bisa diulang nggak Mas? Takutnya ini kan masyarakat nih bingung nih untuk ngambil barang bukti seperti apa. Ya. Caranya step by stepnya seperti apa sih kalau mau ngambil barang bukti? Apakah harus kemana dulu atau kemana dulu? Seperti apakah ngomongin jasanya dulu atau seperti apa Mas? Ya. Kalau dalam hal pengambilan barang bukti itu biasanya masyarakat datang Ke seksi kita, ke seksi pengelolaan PTSP dulu ya? PTSP dulu. oh, lewat PTSP. dulu, kemudian nanti PTSP mengarahkan ke seksi kita, Seksi barang bukti. seksi barang bukti. Nanti dari sana kita akan jelaskan bahwa perkara ini masih dalam proses sidang ataukah sudah putus. Bila mana itu proses sidang. Nah, tadi seperti yang dijelaskan sama Pak Parmono tadi, bahwa apabila itu dalam tuntutan dikembalikan dan tidak dipergunakan lagi proses sidangnya, maka kita berikan kebijakan dari pimpinan untuk dipinjam pakaian. Sepengetahuan jaksanya. Sepengetahuan jaksanya, yang- kita akan menghubungi jaksanya terhadap pinjam pakai tersebut. Nah, apabila nanti sudah putus, maka kita harus menyediakan itu namanya petikan putusan, minimal fotokopinya saja. Nanti itu sebagai lampiran
lalu nanti kita buat berita acara pengembalian kalau itu dikembalikan. Itu juga sepengetahuan jaksanya, karena kita akan dalam berita acara itu yang mengembalikan itu nanti adalah jaksanya. Proses kita hanya sebagai proses administratif. Administrasi Pak ya, semuanya entar berhubungan tetap kepada jaksanya. Pada jaksanya. Selaku eksekutor dalam hal pengembalian barang bukti yang diputus ikrah. Sekarang sudah simpel. Kalau zaman dulu tuh nunggu putusan. Ya. Sekarang karena untuk kemudahan masyarakat, Benar. ya, Ya. karena kasihan juga masyarakat. Iya. Kalau disita motornya, ya, dia nggak bisa kemana-mana, bisa beraktivitas. Ini kalau motor untuk ngojek, ojol. Untuk ngojek Nah, apalagi. Nah sekarang alhamdulillah ya, syukur sekarang itu semua proses dimudahkan, asalkan ada keyakinan bahwa itu dikembalikan. Iya, betul. Udah yakin semua, jadi masyarakat tuh jangan takut, jangan bimbang ya. Pokoknya Kejaksaan Negeri Batam pada umumnya dan seksi pengelolaan barang bukti pada khususnya itu akan mempermudah segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat. Nah Mas, operasionalnya ini jam-jam operasionalnya ini jam-jam berapa nih? Kadang-kadang kan begini Mas, orang kan kerja nih, ya. Ya. Jadi dibandingkan nanti pas kesini tutup atau apa, nah operasional kerja di seksi barang bukti seperti apa seksi pengelolaan barang bukti? Kita menyesuaikan jam dinas. Jam dinas. Ya, jam 7.30 itu Senin Kamis, itu pagi jam 7.30 sampai jam 16.00. Ya. Kecuali hari Jumat ya, hari Jumat sampai jam 16.30. 16.30. Ya, cuma ya minta tolong kalau kepada masyarakat ya jangan jam-jam yang sangat mepet, terutama pas pada saat kita mau sudah mendekati jam pulang nih, kurang 15 menit atau 30 menit. Tapi khawatirnya nanti jaksanya nggak ada. Nah, atau jaksanya sidang atau jaksanya tugas luar. Nah, itu nanti juga nggak kelar hari itu. Tapi juga. sih yang lebih bagus sih satu, ya Mas mungkin ya. Hubungi dulu. Nah, ya. cek dulu itu yang pertama. Janji dulu ya. Jadi untuk masyarakat tuh tadi sudah disebutkan medsosnya barang bukti, ya bisa dilihat, nomornya simpan, nanti janjian dulu seperti apa, nanti ketika ke kantor Kejaksaan Negeri Batam itu tinggal ambil saja. Nah itulah konsepnya Pak, konsep drive-thru. Oh drive-thru, nah itu konsep drive-thru itu, jadi nggak usah lama-lama, cukup di kendaraan aja, nggak usah turun berarti kan? Iya. Nah itu lebih enak lagi tuh, nggak usah turun, janjian sudah, tinggal nanti ada di tempatnya ya, bisa lewat intercom gitu lah ya, telepon begitu ya, kayak telepon begitu, tinggal bilang siapa, perkaranya apa, ambil. Semuanya mudah. Syarat administrasinya KTP, terus petikan putusan itu bisa difoto aja. Cek ke WA. Lebih mudah lagi, nggak usah apa fotokopi lagi, nggak perlu modal. Iya. Kalau dulu kan mesti fotokopi dulu dong KTP-nya, sekarang nggak usah modal apa-apa, cukup foto, selesai. Cek ke nomor WA, ambil barang buktinya. Oke, teman-teman semua, masyarakat Kota Batam pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, kami tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Proses mudah, administrasi mudah. Mungkin terima kasih Mas Pram atas informasinya, Mas Kim atas informasinya, dan saya mewakili masyarakat di Kota Batam pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih untuk mempermudah urusan daripada masyarakat. Akhir kata teman-teman semua yang dimanapun, saya pamit. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.